Menghabiskan waktu. Malam ini Sila menghabiskan waktu bersama Farel setelah mengajak Farel ke pasar malam. Sayang ini, Farel menganga melihat tempat permainan yang diajak Sila. Sila tersenyum manis merangkul lengan kekar Farel membawanya bermain wahana. Ternyata hanya Sila yang menjerit, Farel malah biasa saja, malah menatap pujian hatinya saja yang terlihat menggemaskan. Kita naik kapal om, Sila seperti anak kecil melihat kapal melayang. Farel dengan senang hati menggenggam tangan Sila membawa Sila membeli tiketnya. Betapa cantiknya Sila saat bertingkah manja. Cepat om, desak Sila yang tidak ingin naik kapal itu di ronde kedua. Farel menggendong Sila dan dengan cepat meletakkan Sila di bangku, tentu lewat jalan pintas. Sila tersenyum manis menyelamatkan satu bangku untuk sang kekasih. Enaknya punya pacar tinggi, jawab Sila cekikikan. Farel yang meloncat duduk di samping Sila hanya terkekang mengelus sayang kepala Sila. Farel memasang alat pengaman di tubuh Sila. Saking ramainya permainan itu tidak ada yang mengenal Sila. Bukan Sila tidak senang tapi malah bahagia terasa seperti manusia biasa saja, apalagi bersama sang kekasih. Sila melebarkan tangannya lalu tertawa riang melirik Farel. Farel hanya menatap Sila, hal itu membuat Sila malah malu sambil nyengir. Farel mengecup bibir Sila hingga mata gadis cantik itu membelalak karena situasi mereka kini tidak memungkinkan untuk berciuman. Om, cicit Sila membuat Farel tergelak. Kamu semakin hari semakin lucu sayang, kata Farel mencubit pipi Sila yang merona. Sila kembali menjerit melihat ke arah depan. Farel tertawa keras, bukannya menjerit pria tampan itu malah tertawa, hingga Sila hanya bisa melirik tanpa berkata-kata. Mau kemana Maharani? Tanya Farel kini membenahi rambut panjang Sila. Sila tanpa berpikir lalu menunjuk permainan memanah. Aku ingin dapatkan boneka. Dengan senang hati permaisuriku, jawab Farel membawa Sila bermain. Farel memanah hingga banyak wanita menjerit melihat betapa kerennya Farel. Kaki panjangnya itu yang terlihat sangat seksi, sementara Sila yang cemburu segera memeluk Farel, menyembulkan matanya ke arah wanita-wanita yang mengagumi kekasihnya. Farel mengucup sayang pelipis Sila tapi matanya fokus dengan targetnya. Sebisanya Farel memanah dan mendapatkan boneka yang Sila inginkan. Yes, gumam Farel tepat sasaran. Ambil bonekamu sayang, bisik Farel. Farel merasakan aura dingin tak bersahabat dari diri Sila. Farel mengedarkan matanya hingga para wanita menjerit dan Farel menyadari mengapa kekasihnya mengeluarkan aura tak bersahabat. Farel tertawa lalu menurunkan panahnya. Ia menerima boneka paus yang lucu, kata Sila dari si pemilik permainan. Ini bonekamu sayang. Sila memutar kepalanya. Matanya berbinar melihat boneka yang hanya ia lihat dari luar saja sebelumnya. Om mendapatkannya. Sila melepaskan pelukannya dengan Farel kini memeluk boneka itu dan mengangkatnya tinggi hingga Farel tertawa. Kamu adalah alasanku bertahan sayang. Tetaplah bersamaku seperti ini karena aku tahu hatimu sangat mahal dan tidak mudah berpaling sayang. Batin Farel yang sangat tahu betapa sulitnya dirinya mendapatkan hati Sila. Sila mendatangi Farel dan merangkul lengan Farel membawa om tampannya pergi. Farel tertawa gemas melihat raut wajah Sila yang terlalu imut dan menggemaskan. Kamu lucu sekali saat cemburu sayang. Sila mendengus membawa Farel berjalan hingga tiba di tempat sate Madura. Sila mengajak Farel makan di sana. Farel tak heran lagi makan makanan di tepi jalan sebab Sila sering mengajaknya makan di tepi jalan dan rasanya tentu tak perlu diragukan lagi. Di rumah Farel dan Sila. Halo Pa, sapa Sila terdengar ceria. Kamu di mana nak? Kenapa tidak pulang? Tanya Suryo. Sila sama om tampan Pa. Sila akan pulang besok ya, Papa tidur yang nyenyak. Cengir Sila. Lama-lama Papa ingin menikahkan kalian. Decak Suryo terdengar kesal hingga Sila memberunggut manyun. Kan Papa tahu ceritanya, gerutu Sila. Iya berikan sama om tampanmu, pinta Suryo. Sila memberikan ponselnya ke Farel. Farel yang tahu segera meletakkan ponsel Sila di telinganya. Iya Pak, sahut Farel. Papa tidak tahu apa maksud cerita Sila sama Papa. Dia mengatakan, kamu punya saudara kembar nak? Iya Pak, maafkan Farel, jawab Farel.
Mereka bercerita banyak hal. Farel merasa hatinya sangat tenang setelah bercerita dengan Suryo yang bijak juga dewasa. Pantas saja Sila tumbuh menjadi gadis istimewa yang memiliki karakter luar biasa. Ternyata dibentuk oleh Suryo yang memang pria hebat. Terima kasih, Pak, ucap Farel dengan senyuman. Awas kamu macam-macam, nak. Tongkat papa sudah hampir siap. Jangan sampai kamu menjadi korban pertama, ancam Suryo yang dibalas kekehan oleh Farel. Farel tidak akan macam-macam, Pak. Maharani segalanya bagi Farel. Senyum tulus Farel mengelus kepala Sila yang asik mengangkat boneka pausnya. Keesokan harinya Sila bekerja seperti biasa, sedangkan Farel memakai jubah hitamnya mendatangi rumah sakit. Farel tidak jadi masuk melihat Ariel. Ada di ruangan inap Jessie. Ada Ariel, lebih baik aku pergi saja. Batin Farel pun melenggang pergi. Apa maksud Momi? Tanya Ariel tak senang mendengar cerita Jessie kemarin ada Sila di sini bersama dirinya. Dia datang ke sini? Sialan, apa dia melanggar janji? Tapi tunggu, bukankah ini mominya? Wajar saja dia muncul. Batin Ariel yang merasa dilema antara benci dan marah. Pelukan kalian terlihat mesra sekali seperti tidak bertemu berhari-hari saja. Dan gara-gara kamu juga Sila meninggalkan Momi. Bentak Jessie berubah menjadi mak lampir, kata Ariel. Cak, dasar mak lampir, gumam Ariel berdecak. Apa kau anak lampir? Geram Jessie. Ariel memutar bola matanya dengan cengah. Kenapa Momi bisa masuk rumah sakit hanya membahas tentang anak Momi yang lain? Menurutmu kenapa anak lampir? Aku berharap aku punya anak kembar dan satu lagi perempuan, supaya aku bisa menendangmu keluar dari mansion Momi, gerutu Jessie. Ariel menganga mendengarnya. Wanita ini benar-benar mak lampir yang haus dengan anak perempuan. Di mana-mana orang kaya raya menginginkan garis keturunan laki-laki, tapi mengapa malah Jessie berbeda, ingin anak perempuan? Kasihan sekali nasib kami. Batin Ariel prihatin dengan nasib dirinya. Juga Farel lahir dari rahim mak lampir ini yang gila anak perempuan. Momi? Ariel menoleh cepat ke arah pintu sedangkan Jessie melihat si pelaku hanya tersenyum manis. Anakku? Anak, batin Ariel menautkan kedua alisnya. Momi ngapain lagi di rumah sakit? Apa sedang bersandiwara lagi? Tanya Frans belak-belakan membuat Jessie menyentil kening Frans saat tiba di sisinya. Aduh, Frans mengusap keningnya. Kamu pikir Momi berakting? Siapa yang memberitahumu? Tanya Jessie. Siapa lagi kalau bukan Tuan Papi Ramon? Jawab Frans kembali dapat sentilan dan tinju Jessie. Momi cukup, kenapa Momi semakin barbar saja, ha? Kesal Frans. Mau dapat tendangan 180 derajat, ha? Ancam Jessie dengan mata melotot. Tidak, hehe, cengir Frans. Frans dan Jessie pun kompak menoleh ke arah Ariel yang tampak memasang wajah datarnya saja. Kenapa abang, Mom? Bisik Frans. Biasalah, jawab Jessie. Dicampakkan oleh kakak ipar, celutuk Frans dan Ariel menaikkan sebelah alisnya. Oh, jadi ini yang namanya Frans Ramon. Aku tidak tahu karena tidak ada fotonya di publik, batin Ariel menebak.